tema kita adalah tentang kedermawanan. Zaman dahulu itu orang tuh selalu ada yang namanya derma, banyaklah berderma. Bahkan ada lagu di Pramuka itu, orang berderma atau berdharma itu perbuatan yang mulia. Nah, derma atau berdana dalam bahasa Pali atau dalam bahasa Buddhis itu sebenarnya bagaimana, Bante? Ya, kalau kita perhatikan di dalam Buddha Dhamma ini 10 faktor yang membawa kemajuan dan kesempurnaan tiap-tiap individu, dasar utama itu adalah dana paramita. Dana paramita itu adalah salah satu latihan untuk melepaskan satu keterikatan di dalam diri mereka masing-masing supaya kita ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang-orang tertentu. Maka dari itu kalau kita lihat suasana sekarang ini, pemerintah melihat adanya COVID ini sudah menggelontorkan rencana untuk melontorkan 450 triliun untuk membantu keperluan-keperluan orang-orang yang sudah terkena PHK, yang tidak ada kerjaan, ini sepi, sana sepi, mereka dapat jatah untuk kehidupan selama 1 bulan supaya mereka tidak kekurangan apapun juga. Maka di dalam berderma itu memang sangat-sangat penting, apalagi dalam situasi sekarang ini memang banyak yang sedang puasa, otomatis dilihat dari PMI katanya sih kekurangan darah. Maka dari itu orang yang sudah senang berdonor darah, alangkah indahnya ada penambahan orang-orang baru di musim-musim puasa ini dengan musim-musim COVID ini sangat membutuhkan, banyak kekurangan di sini, kekurangan di sana. Maka dari itu kalau ada orang baru yang dia merasa dia badannya gemuk, kok rasanya badannya berat, gak enak. Nah, dengan dia berdonor darah itu memperlancar peredaran darah sehingga setelah donor dia merasa enteng, lebih segar, lebih enak. Jadi dengan sistem seperti ini yang memberikan donor darah itu membantu orang-orang yang sedang memerlukan darah itu, juga dia untuk kesehatan juga bagus. Jadi dengan demikian inilah marilah kita memikirkan apa yang sedang dibutuhkan pada saat ini. Dalam situasi seperti ini seharusnya tiap-tiap yang bagian yayasan ini selalu memikirkan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat dan menggerakkan semua umatnya untuk bersama-sama melakukan sesuatu aksi sosial apa yang bisa dilakukan bersama-sama, termasuk bagaimana kita ini yang ahli di dalam bidangnya masing-masing, mereka juga memberikan amal dengan ilmunya. Yang ahli virus dia menjelaskan, ahli kesehatan dia menjelaskan bagaimana supaya kita juga memiliki pengetahuan di dalam bidang-bidang pencegahan terhadap virus. Itu juga penting adanya penjelasan berulang-ulang supaya mereka tahu bagaimana untuk mengatasi semua penyakit itu. Demikian juga kita juga harus memahami bahwa ternyata di dalam agama Buddha itu menjelaskan sangat detail bahwa penyakit COVID ini atau virus apapun juga di zaman Sang Buddha itu sudah ada yang namanya penyakit yang menular sangat berbahaya, tetapi Sang Buddha memberikan satu parita yang khusus untuk mengatasi wabah itu dengan sungguh-sungguh, akhirnya mereka teratasi dengan sebaik-baiknya. Maka dengan demikian ini parita yang kita bacakan itu bukan sesuatu yang istilahnya hanya khayalan, apa sesuatu yang harapan kosong, bukan, tetapi itu sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Maka dari itulah dikatakan cara untuk mencegah berbagai macam
virus itu juga banyak caranya. Tetapi kalau kita lihat kan banyak orang ramalan nanti bulan ini selesai, bulan ini selesai. Saya pikir itu seperti flu ya, influenza seperti itu. Jadi selama itu sudah ada, sulit untuk bisa habis. Maka dari itu dia tetap ada, tetapi kita ini mencegah bagaimana supaya kita ini bisa menjaga, merawat diri kita tidak mengena virus-virus itu, menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga jarak kita. Nah, dengan sistem seperti ini, otomatis pengetahuan dari ahli-ahli kesehatan menerangkan secara detail dengan jelas dan terang, otomatis ini memberikan masyarakat manfaat yang luar biasa sehingga itu bisa menghindarin semua hal-hal yang tidak diharapkan itu bisa terwujud. Kalau ini kita bisa membangkitkan di dalam diri kita masing-masing, bagaimana pikiran-pikiran positif itu ternyata bisa membangkitkan imunitas. Maka dari itu, siapapun juga yang senang berdoa, siapapun juga yang senang meditasi, ternyata ini akan meningkatkan vibrasi dalam pikirannya lebih tinggi dari keadaan biasa, sehingga kita juga tahu virus itu dia punya vibrasinya rendah, otomatis kita tidak akan tidak terserang oleh penyakit itu. Maka dengan demikian ini baca parita sangat bagus, bisa menimbulkan imunitas. Meditasi itu sangat bagus untuk meninggikan vibrasi pikiran kita supaya tidak terkena. Kalau dua-duanya dijalankan oleh semua orang, ya kita harapkan Malang Raya ini akan terbebaskan dari virus-virus itu, karena mereka sudah tahu pencegahannya gimana. Untuk meningkatkan imunitasnya ditinggikan, untuk meninggikan vibrasinya dia harus meditasi. Jadi kalau ini dijalankan semuanya, ya mudah-mudahan itu mampu mengatasin dengan jelas, tegas dan berani. Maka itulah yang dikatakan manusia mempelajarin ilmu dari tiap-tiap cara yang sangat bermanfaat, mana yang lebih berguna dan mana yang kurang begitu jelas harus kemana. Ya baik Bante. Jadi ternyata perlu mempunyai knowledge ya Bante ya, perlu mempunyai pengetahuan manusia itu. Makin banyak pengetahuan yang luas itu sangat dibutuhkan oleh semua orang, semua masyarakat membutuhkan ilmu-ilmu itu. Apakah Sang Buddha ada sabdanya tentang orang harus mempunyai belajar atau pengetahuan? Nah itu di dalam salah satu sutta yang dikatakan Sutta Manggala Sutta, itu menjelaskan bahwa siapapun juga yang memiliki pengetahuan yang banyak dan melaksanakan dengan tepat dengan pengetahuan itu adalah berkah utama. Jadi pengetahuan itu adalah berkah bagi kita. Maka dari itu berkah itu juga pengetahuan teknologi cara berpikir kita, bagaimana belajar untuk memahami cara berpikir arah mana yang membuat kita menderita. Oh ini salah, membuat kita menderita. Ini juga berkah. Arah pikiran yang membuat kita bisa tambah bahagia, ini dijalankan, wah ini juga berkah. Jadi semua sesuatu yang ada di dalam diri kita, bila mana dijalankan dengan tepat dan benar, itu akan membawa berkah bagi kita. Sehingga disitulah yang dikatakan, kalau kita berani jujur, berkah yang diberikan oleh Sang Buddha dengan pendapat-pendapat kebanyakan umum berbeda, seolah-olah berkah itu dapat dari luar. Tetapi sesungguhnya kalau diperhatikan, Sang Buddha katakan berkah itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Maka diri kita itu dibangkitkan, bagaimana kita tambah bijaksana, bagaimana kita bisa semangat, bagaimana kita punya kerajinan, punya ilmu, mau menambah ilmu, mau melatih cinta kasih, mau melatih sabar. Jadi banyak yang harus dikembangkan di dalam spiritual kita masing-masing, itu akan menjadi berkah. Maka kalau kita merasa itu ada di dalam, kita tidak usah minta yang keluar. Kalau kita itu dari atas, terbalik, selalu minta, akhirnya tidak ada usaha. Itu menyebabkan sifat-sifat yang tidak bisa mandiri.
bagi orang-orang yang terisi dengan doktrin yang salah. Jadi ya Bante ya, manusia itu diharapkan mandiri supaya ada upaya, ada struggle, ada sesuatu yang daya untuk mengeluarkan kebisaan atau keupayaannya sendiri. Jadi apa yang diterangkan Bante tadi itu adalah tentang berderma dengan segala apa yang Anda punya. Bila seorang yang ahli di dalam corona, silahkan melakukan dharmanya untuk memberikan ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan juga banyak juga hal-hal yang bisa dipikirkan, banyak orang yang bisa melakukan untuk COVID ini ya Bante ya. Sebenarnya banyak, misalnya ikut menjaga kebersihan, ikut serta memberikan bagi-bagi sembako untuk orang yang sedang tidak bekerja. Banyak dharma atau dharma yang bisa dilakukan. Bagaimana itu Bante? Ya memang sih, maka dari itulah istilahnya banyak faktor yang bisa dikerjakan untuk berbuat baik. Maka dari itu ada mungkin ada seorang konveksi. Nah, konveksi ini bisa langsung dia berubah. Saat ini yang dibutuhkan mana? Oh, APD yang dibutuhkan. Nah, karena ini kekurangan sini, kekurangan sana. Mereka yang mendesain, membentuk bagaimana yang dipakai oleh para dokter supaya mereka terhindar dari semua penyakit itu. Jadi mereka harus kreatif dan cepat untuk mengatasi, dan bukan hanya dari dulu carinya cuan yang untung saja. Sekarang ada kesempatan aku sekarang untuk kreatif, rajin, dan memikirkan sesuatu apa yang bisa diberikan untuk kepentingan mereka, sehingga kita bisa mendapatkan ide-ide yang lebih cemerlang, kreativitas kita muncul, dan siap cinta kasih ini demi kepentingan lebih banyak. Otomatis kalau kita bisa mengumpulkan semua ini, kita bisa mengumpulkan misalkan kelompok ini, yayasan ini memberikan sumbangan beras, mie, minyak dan sebagainya. Tetapi bagaimana kalau ini ada kerjasama dengan PMI? Nah, siapapun yang mau sumbang dapat beras dan mie segini, sumbang darah, otomatis itu kan membawa manfaat semuanya. Iya Bante, terima kasih sekali. Jadi apapun harinya, siapapun Anda, dimanapun tempatnya, Anda tetap bisa berderma di dalam COVID-19 ini. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, Anda tetap masih di Dhamma TV. Kami persilahkan untuk interaktif. Kami buka untuk WA dan juga menelpon di WA di 081 348651777. Kami ulangi, bisa menelpon dan WA di 08138651777. Kami persilahkan. Dan juga di dalam tadi Bante mengatakan bahwa saat berderma, melakukan dharma, melakukan dana, berdana itu banyak sekali variasinya, banyak sekali macamnya. Tentu orang kadang-kadang itu, kalau saya berdana, kalau saya membangun wihara, tolong Bante, nama saya ditulis di situ agar saya bahagia. Tetapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan, kalau saya berdana Bante, tolong nama saya jangan disebutkan. Lebih banyak yang begitu. Jadi ada dua macam orang berdana. Satu, dia kalau saya berdana semua orang harus tahu. Ada yang kedua, kalau saya berdana jangan orang tahu. Ibarat tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Nah, tentu di dalam dua jalan ini orang itu ingin bahagia Bante. Apapun pikiran atau daya pikir seorang manusia yang ingin diwah orang, wah Bu Hani berdana membuat wihara, namanya tertulis. Ada yang Bu Hani berdana tapi tidak mau. Tapi ada tujuan-tujuan yang ingin membuat bahagia diri saya sendiri, agar ketika saya berdana saya bisa merasa bahagia. Itu bagaimana Bante penjelasannya? Ya memang sesungguhnya
serba repot. Memang karena siapapun juga yang berdana itu pasti ada tendensinya masing-masing. Maka itu banyak orang karena egonya itulah ingin dikenal, dia lebih mau populer dan macam-macam, sehingga dia melakukan kebajikan. Tetapi kalau kita melihat ada kelompok tertentu dalam suasana seperti ini, dia siap berkorban segalanya. Yang saya baca, dia jual rumahnya, jual mobilnya, jual ini, jual ini, sampai dia dapat 12M, uangnya ini untuk membantu COVID sana. Nah ini sangat bagus, jadi mereka tidak ada pamrih sama sekali. Jadi dia hanya pakai sepeda motor, malah mobilnya dijual. Dengan cara seperti ini memang inilah yang dikatakan berdana dengan pamrih, pasti mereka tidak seluruhnya, sedikit-sedikit. Tetapi mereka yang berdana tanpa pamrih, istilahnya dia berdana dengan mutlak, paramita paramata. Jadi yang tertinggi karena apa yang ada dia berikan. Nah itu memang luar biasa bisa melakukan seperti itu. Tetapi kalau kita masih ada pamrih, mau kedudukan, mau nama, otomatis itu egonya masih menonjol. Ketika dia sudah berdana, misalkan berdana ke wihara ini, pintunya saya dana atas nama si A misalkan. Pada satu saat si A terjadi masalah dengan saya misalkan, Bante, saya tidak senang Bante gini. Copot pintunya. Kan ini kan punya saya yang berdana. Jadi belum rela. Jadi ada sesuatu yang ganjilan itu, jadi dia minta dikembalikan. Jadi itu namanya pamrih yang begitu kuat terhadap benda yang dia berikan itu. Jadi belum rela dengan sepenuhnya. Maka dengan demikian wajar saja bisa terjadi. Itu ada kejadian seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan kalau sudah sadar seperti demikian, jangan sampai ada terjadilah seperti itu. Ketika Anda sudah berdana, wihara ini kan yayasan punya. Kamu gondok-gondokan tidak cocok dengan saya, itu kan biasa atau berdebat. Jadi kamu tidak senang dengan saya karena cara kita bicara sama orang lain kok begini, sama dia kok begitu. Aku tidak cocok dengan cara Bante bicara misalkan. Itu sesuatu hal wajar. Tetapi kalau sedikit kumpulkan akhirnya timbul kebencian, akhirnya minta dikembalikan, itu kan namanya tidak relevan dengan maksud niat baik untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dia tidak mendapatkan. Maka sesungguhnya di dalam berdana ini tujuannya bagaimana saya bisa timbul rasa senang, gembira dan bahagia dengan perbuatan baik itu. Jadi yang penting, Sang Buddha sudah mengajarkan sebelum kita berdana, timbulkan rasa senang dan bahagia. Ketika sedang berdana, timbulkan selalu bahagia saat sedang berdana. Dan sesudah berdana, kita tetap bahagia. Walaupun itu nanti dananya itu digunakan untuk keperluan yang lain. Ya toh? Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan kita sudah siap melakukan, dengan berdana itu akan menimbulkan rasa senang sebelum, sesudah, dan sedang melakukan itu selalu bahagia. Itulah tujuan sesungguhnya daripada melepaskan keterikatan. Ada penelpon Bante sebentar. Ya, halo penelpon, silakan. Selamat malam penelpon. Harap dikecilkan televisinya. Halo. Tidak bisa mendengarkan lewat handphone. Halo. Halo, selamat malam penelpon. Halo. Iya, halo Bapak, silakan. Halo. Halo. Iya Pak, dari mana? Halo. Iya, halo, dari mana? Halo. Iya Pak, halo, dari mana? Selamat malam Bante, selamat malam Bu Hani dari Malang, Doni. Oh iya Pak, Doni. Selamat malam. Iya. Ya. Silakan Pak. Saya tertarik dengan yang pertama tadi dikatakan sama Bante Dharma Wijaya tentang dermawan tadi itu menyangkut masalah melepas keterikatan.
Sebetulnya poinnya di situ, intinya di situ, bukan untuk pamer, bukan untuk apa, melepas keterikatan, keterikatan terhadap materi, keterikatan terhadap pameran diri, keterikatan terhadap nafsu keinginan, keterikatan terhadap konsep, keterikatan terhadap segala perasaan juga, itu semua adalah dermawan. Menurut saya begitu. Saya sebetulnya tertarik dari poin yang pertama tadi, dari Bante Dharma Wijaya mengatakan melepas keterikatan. Ada yang sudah diajarkan sama Buddha Sakyamuni, yaitu tentang siapa yang kehilangan akan memperoleh. Apanya yang kehilangan? Ya keterikatan itu yang harus hilang. Ya. Untuk memperoleh apa? Memperoleh kesempurnaan. Poinnya, intinya mungkin di situ, bukan masalah dermawan yang macam-macam. Itu menurut saya demikian. Terima kasih Bante Dharma Wijaya sama Bu Hani. Iya, terima kasih atas telepon Anda ke Dhamma TV. Kami persilahkan. Ada yang menyusul mungkin di belakang? Belum ya? Ya Bante, jadi beliau ini tidak mau adanya keterikatan tentang kehilangan. Dia merasa lebih baik berdana, dan dia tidak merasa kehilangan karena ada kebahagiaan. Dari Bapak Joni ya, Bapak Denny. Oke, Bapak Denny. Ya, memang begitulah. Jadi sesungguhnya kita pelatih untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang yang sungguh-sungguh sedang membutuhkan pada saat itu akan menimbulkan rasa senang dan gembira. Maka dari itu, latihan demi latihan yang sering kita latih inilah yang dikatakan beramal. Sesungguhnya itu juga bisa membantu menimbulkan satu pikiran yang sangat positif. Orang-orang yang sedang sakit, orang-orang bule yang sedang sakit, aku sudah punya duit banyak, tapi saya sakit, sudah divonis 2 bulan lagi, lalu buat apa uang saya? Akhirnya dia terpikir, sudahlah, saya ke tempat-tempat sosial, sumbang sini, sumbang sana. Ketika dia setiap sumbang sini, senang gembira, itu memancing ada zat-zat kimia yang menyenangkan itu muncul sebagai obat yang mampu menetralisir penyakitnya dia. Akhirnya 2 bulan ternyata dia tidak mati, panjang umur malah. Maka dari itulah yang dikatakan rasa senang, gembira untuk melakukan sesuatu kebajikan itu juga bisa memperpanjang usia, karena itu ada hormon yang bisa menyehatkan untuk dirinya sendiri dan menetralkan semua penyakit, akhirnya dia panjang umur. Bisa seperti itu. Ya, jadi saya kira tentang hormon ini sangat nyata Bante ya. Banyak orang yang sudah merasakan bahwa sebenarnya hormon itu ada, hormon kesembuhan, hormon cinta kasih, hormon yang merasuk dan ada akibat langsung terhadap tubuh manusia, dan itu ada. Banyak orang itu yang jelas ini banyak contoh. Misalnya ada beberapa orang di taman duduk-duduk, ada nyamuk Bante. Dia itu hanya menggigit, ada 1 orang yang tidak digigit, yang 3, yang 4 digigit semua. Banyak nyamuk datang, dan yang 3-4 orang digigit, 1 ini tidak Bante. Ternyata dia itu orang yang sangat suka mengalah malahan Bante, tapi hatinya kuat gitu Bante. Hatinya kuat, jadi kalau orang bicara oke dia diam aja, cuman senyum, cuman oh iya gitu, dia tidak ngotot. Itu rasanya ada apa ya, rasa kasih sayang terhadap teman-temannya. Lah nyamuk kok sungkan, apa semacam itu hormon itu Bante? Ya, memang kita harus paham bahwa energi pikiran itu bisa diterima getaran-getaran oleh makhluk-makhluk yang berterbangan di sekitar kita. Karena ada umat kita juga di Jawa Tengah itu, dia punya sawah. Nah, sawahnya itu ternyata yang lainnya diserang, sini serang, sana serang. Semua putaran yang lain diserang oleh hama. Cuma dia punya tidak terserang oleh hama.
Lalu ditanya, kenapa kamu bisa begitu? Saya memang berdoa dengan penuh cinta kasih, semua makhluk yang ada di sini, silakan Anda makan sesuai dengan kebutuhan. Sedikit. Kalau Anda tinggalkanlah sebagian untuk saya, jangan dihabisin gitu lah. Silakan Anda hidup dengan penuh kebahagiaan. Kalau Anda kurang, silakan pakailah tempat saya. Nah, dia memancarkan cinta kasih terus-menerus seperti ini. Lama-lama sungkan mungkin ya. Iya, Bante. Yang lainnya, hei, orang-orang ojo teko nang kene yo, minggir kabeh bisa. Ya. Dimusuhin gitu loh. Jadi dengan pikiran itu membuat mereka, kamu mau musuhin aku. Aku lebih hebat kok, aku banyak. Mereka nyerang ya habislah. Makanan mereka itu, padinya mereka diserang. Nah, itulah. Iya, Bante. Kekuatan pikiran. Kekuatan cinta kasih. Iya. Aduh, itu banyak sekali contoh-contoh tentang cinta kasih terhadap alam dan banyak buktinya. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini kita kembali lagi. Baik, kita kembali lagi. Kami persilakan yang akan menelpon atau WA tadi ya di nomor yang sudah kami sediakan. Di nomor yang sudah kami sediakan ada tertera di layar ya. Untuk nomor WA dan nomor penelpon bisa dengan nomor WA-nya. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Bante Dhamma TV, Bante Dhamma Wijayo. Jadi teleponnya ya 081348651777. Baik, bisa WA, bisa menelpon. Tadi Bante telah mengatakan bahwa ada sawah yang dirawat dengan cinta kasih dan seolah-olah petaninya bicara dengan hewan-hewan, dengan sawah, dengan tumbuhan, dengan alam di sekitar situ, maka sawah tadi tidak diserang oleh hama wereng maupun burung maupun apapun. Ya diserang, tapi tidak total, tidak merusak. Karena memang ada pendekatan-pendekatan zaman dahulu itu memang ada para petani itu pendekatan terhadap burung, terhadap hama wereng, terhadap belalang itu memang begitu Bante. Dulu itu kan ada orang-orangan sawah, sawah ya ditaruh di sawah dan itu dianggap sebagai penjaga sawah dan minta tolong Pak Tani ini tolong namanya Kaki Putut tolong dijaga sawah saya ini saya beri sesaji di situ ada kopi, ada makanan-makanan kecil, bunga gitu. Dan ketika bulir-bulir padi itu menghijau dan mulai menguning Bante, itu ada satu kepercayaan dibuatkan namanya rujak uyup, rujak gobet itu yang ada banyak kuahnya itu. Nah itu maka dilempar-lempar airnya itu ke pohon-pohon padi itu, batang-batang dengan kata-kata ya cepat berbuah ya cepat berbuah, burung lihat semuanya berbuah dan kita bahagia. Ini saya beri opah, namanya opah-opahan, upah, saya beri upah. Dan itu rasanya juga khayal tapi terjadi Bante. 2-3 hari semua padi menguning setelah ya diberi rujak tadi. Percaya tidak percaya tetapi itu terjadi dan itu ada bisa ditanyakan pada para tetua dan itu mungkin karena ada bicara dan hasil sawahnya bagus Bante. Katanya ada yang menjaga Kaki Putut tadi, orang-orangan sawah itu. Nah perasaan-perasaan demikian tuh mengapa bisa terjadi Bante ya terhadap mempengaruhi tumbuhnya padi, mempengaruhi tikus ya makan tapi di sudut sana tok, burung makan ya ala kadarnya. Mengapa bisa begitu Bante? Ya inilah orang zaman dulu itu istilahnya mereka masih lebih banyak suka meditasi. Dan siapapun juga yang meditasi ini, mereka itu bisa connect, bisa melihat, bisa tahu lah. Oh di daerah sini penunggunya ada di sono. Oh dari sini ada penunggu yang di situ, misalkan seperti dia tahu, ada feeling, ada di sana, ada di situ. Jadi tiap-tiap tempat itu ada penunggunya,
ada penguasanya. Maka dengan demikian ini kita permisi, kita mengharapkan penguasa di situ mereka dapat kebahagiaan dengan sesajian yang kita berikan. Silakan dinikmatin persembahan ini, semoga Anda bahagia di alam Anda. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan cinta kasih adalah dimulai dari pikiran kita, bagaimana kita supaya aku bahagia, mereka semua juga bahagia bagaimana. Supaya saya bebas dari kebencian, mereka juga bebas dari kebencian itu bagaimana. Supaya saya ini bebas dari penderitaan, bagaimana mereka juga bisa bebas dari penderitaan. Nah, kata-kata ini adalah cinta kasih yang kita ucapkan berulang-ulang, tapi akhirnya harus dimengerti. Dimanage dalam pola berpikir, ternyata bagaimana kita bahagia berarti energi pikiran kita itu masuk di dalam kebahagiaan yang terus-menerus. Demikian juga, semoga aku bebas dari kebencian. Ternyata kita bisa benci itu, pikiran kita masuk dalam kebencian itu. Maka bagaimana kita memikirkan, jangan sampai masuk, tetapi kita selalu di atasnya. Nah, di atasnya ini supaya kita tidak diperbudak oleh kebencian. Ini perlu teknik, perlu cara. Maka dari itu, yang paling mahir, yang punya teknologi yang paling luar biasa, itulah yang katakan Sang Buddha itu, dia punya teknologi cara berpikir yang dahsyat, mampu memisahkan dirinya terus-menerus selalu di atas dari penderitaan apapun juga. Dia selalu only the knower. Hanya sekedar tahu ada problem, ada penderitaan, ada kebencian, ada ketidaksenangan muncul. Tapi biarin aja, nggak usah diotak-atik, nggak usah dipermasalahkan. Jadi penderitaan itu ada, tetapi biar berlalu. Kebencian ada, biar berlalu. Tidak usah dipermainkan di pikiran sendiri. Itulah yang namanya dia selalu di dalam lokutara cita. Lokutara cita itu artinya pikiran itu selalu di atas kebiasaan cara berpikir manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya benci, masuk dalam kebencian, ikut benci. Menderita, masuk dalam penderitaan, ikut menderita. Sakit, masuk dalam sakit, ikut sakit. Jadi dengan demikian itulah yang kata kita melatih adalah bagaimana kita selalu di atas dari semua kondisi pikiran kebiasaan yang salah, tetapi kita punya cara berpikir yang lain dari yang lain yang memang sulit dicapai. Mereka yang punya lokutara cita ini berarti mereka sudah punya kesucian, tingkat kesucian tertentu yang sudah mereka capai. Nah, orang yang mencapai kesucian ini ada tingkatannya juga. Kalau dia begitu cepat mengatasin hanya 30% yang dia bisa atasin, ya lumayan lah, kita tidak sampai kecemplung 100%. Ada yang punya kemampuan mengatasi penderitaan itu 40%, yang lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi 50%. Yang paling hebat lagi 100% secara total, tidak pernah menderita, tidak pernah marah, tidak pernah benci, tidak pernah sakit apapun juga, karena dia bisa memisahkan secara otomatis. Only the knower is never pain. Kita masuk dalam si pengetahuan saja, di situ tidak pernah menderita, di situ tidak pernah sakit. Itulah yang dikatakan kehebatan Sang Buddha, memiliki kemampuan teknologi pikiran yang sedemikian dahsyatnya sehingga dipisah-pisahkan. Ada kesadaran, ada bentuk-bentuk pikiran, ada memori, ada perasaan. Kalau kita mengikuti bentuk pikiran, kita ngikutin memori, kita ngikut perasaan, hanya bergerak terus, akhirnya ini yang membuat kita kacau, stres, mengotorin batin dan pikiran kita. Harusnya Bante, kalau bukan yang 4 ini, harus apa Bante? Maka dari itu Sang Buddha setelah melihat dan memahami ini, ketika dia meditasi, oh letaknya di sini loh, aku tidak pernah menderita. Letaknya di sini itu artinya, beliau kan dikatakan maha sadar. Jadi energi semua pikirannya itu masuk di dalam kesadaran yang sempurna. Aku tidak mau ngikutin perasaan lagi. Aku tidak mau ngikutin memori lagi. Aku tidak mau masuk ke dalam bentuk-bentuk pikiran lagi. Karena semua itu akan mengotorin batinku.
Aku mau ini loh yang terang benderang, yang cemerlang, tidak ada pengotor sama sekali, berlian yang murni seperti itu. Nah, orang yang tidak memahami ini, condongnya melbunang perasaan sehingga wajar sampai bojone akeh. Ono sing 6, 7, 8, 10 karena dia cari perasaan gitu loh. Ada yang pendendam marah-marah, dia itu melekat sama memorinya. Ada yang banyak mikir sampai stres dewe, pusing sendiri, itu dia melekat sama bentuk-bentuk pikirannya sendiri. Jadi kita mendeta itu dilihat apa yang dominan di dalam diri kita. Apakah perasaan menyebabkan kita mendeta? Apakah karena kita terikat dengan memori membuat kita juga mendeta? Apakah kita terikat dengan permainan pikiran kita sendiri yang membuat kita stres sendiri? Nah, kita sadar kita itu condong yang mana yang membuat kita menderita. Tetapi kalau kita bisa mengikuti cara Sang Buddha menjadi sadar, sepenuhnya sadar, disitulah bebasnya penderitaan. Ya, bagus sekali ini. Jadi saya kira pemirsa bisa mengeterapkannya, biarpun belum sadar 100%, ya sedikit-sedikit belajar ya Bante. Ya itulah istilah mencicipin teknik yang sudah ditemukan oleh Sang Buddha, dan Sang Buddha membabarkan dengan jelas mengharapkan manusia sadar bagaimana kita juga mengikuti teknik yang sama supaya kita tidak kecemplung, tidak diperbudak oleh penderitaan itu. Ya Bante, ini ada sekelompok pemuda-pemudi ini Bante yang bertanya lewat WA ini Bante. Mereka adalah Wahyu. Oh, baik ya, kelompok para pemuda-pemudi ini kita beri sejenak. Setelah itu nanti kita bicarakan apa pertanyaan Anda kepada Yang Mulia. Tetap di Dhamma TV. Keluarga Dhamma TV, jumpa lagi dengan saya. Tadi saya berjanji untuk membacakan apa yang dibicarakan. Ini sebenarnya hasil pembicaraan mereka tadi malam di pos COVID-19, di mana ya ada baiknya juga banyak pos-pos jaga di COVID-19 ini, di mana mereka banyak berkumpul, banyak ngerumpi, banyak berdialog dengan mereka sendiri, bukan dengan teman Facebook yang jauhnya 200 km dari tempatnya, bukan dengan teman WA yang berada di luar pulau atau di luar negeri, tetapi dengan tetangganya sendiri. Ini adalah kekuatan dari negara kita sendiri. Nah, di dalam mereka kumpul-kumpul tadi malam itu, yaitu Wahyu, Wanda, Kit Swandaru, kemudian Billy, Tio, dan Mbak Tari ini. Ini mereka bertanya-tanya dan mereka bicara-bicara tentang apakah para pemuka agama atau pendahulu-pendahulu penerbit sejarah dan penerbit agama itu ini bahagia, apakah itu bahagia. Dan pertanyaan mereka sampai pada ketika saya lewat itu, Bu mau tanya apakah Siddhartha bahagia? Gitu. Oke, besok saya tanyakan ya sama Bante, tunggu ya. Iya besok, oke. Di Dhamma TV 5:30 mulai dibuka ya. Iya Bu, nanti dijawab oleh Yang Mulia Bante. Monggo Bante dijawab. Nah begini, kalau kita katakan apakah Siddhartha bahagia? Kalau bahagia ukuran manusia, kita melihat sesuatu pemandangan yang indah, senang dan bahagia. Ternyata itu bisa hilang. Itu bisa mendatangkan kekecewaan. Jadi kebahagiaan dengan melihat pemandangan yang indah itu sesungguhnya belum bahagia. Maka itu Sang Buddha memahamin kalau pikiran kita masuk dalam kebahagiaan ini, kita akan ketakutan, hilang akan kebahagiaan itu. Kalau kita mendapatkan yang tidak membahagiakan, langsung kita menderita. Maka dari itulah yang dikatakan Sang Buddha tidak berada di dalam dua hal ini, tetapi beliau selalu berada di atas dari dualisme itu. Membebaskan konsep pikirannya, bukan bahagia juga bukan menderita, free. Jadi pemandangannya bebas, luas sekali. Jadi itulah yang mampu menciptakan always happy in that moment.
never suffering. Jadi tidak pernah menderita sama sekali. Begitu juga kita punya telinga. Telinga kita juga mendengarkan yang positif, kita bahagia. Mendengarkan yang negatif, kita menderita. Tetapi yang membahagiakan ini bisa berubah lagi. Kita bisa kecewa dengan kata-katanya mereka, loh kok puancet dari dulu kok gini, kok nggak ada yang rubah-rubah sih. Ngomongin dia puancet aja ya, dia merasa tidak puas dengan kata-katanya, walaupun itu memuji-muji dia. Karena tidak ada kata-kata lain yang dipujikan toh. Ya balik-balik ya itu terus ya, dia bahkan akhirnya dia dongkol sendiri. Dari dulu kok ngono puancet aja pujian seperti ini. Nah, bisa dongkol dia, tidak bisa bahagia. Maka dari itu kebahagiaan ini bisa juga dia kehilangan. Teman-teman yang memuji, yang mengagungkan, yang mendukung dia nggak ono pergi. Loh, nang di kabeh sing dukung aku. Akhirnya dia kehilangan kepercayaan diri, aku tidak bahagia kalau nggak ada orang kelompoknya mereka itu. Iya. Maka dengan demikian inilah ya, kebahagiaan itu kalau kita dapat pujian, kedabahan itu kita mendapatkan kata-kata yang positif. Itu belum bahagia yang sesungguhnya. Bisa membuat kita berubah jadi penderitaan. Maka dari itu, kebahagiaan yang sesungguhnya ini kita tidak sampai terpengaruhi oleh penderitaan. Kita juga tidak sampai menggantungkan dengan kebahagiaan yang kita dapatkan. Kita selalu di atas, memiliki di atas dari dualisme manapun juga, kita bebas dengan mendengarkan apapun juga, always smile. Apapun yang positif negatif, kita selalu tersenyum. Biasakan senyum, senyum dan senyum, menghadapi positif atau negatif, di sanalah melebihin kebahagiaan secara umum. Cara berpikir kita dilatih seperti itu terus-menerus. Sehingga kita lihat dari sekian patung Buddha, semua patung Buddha always smile. Yeah. Beliau senang dan selalu bahagia karena terbebaskan dari konsep apapun juga. Disitulah yang dikatakan hebatnya cara berpikir seorang Buddha sangat jauh berbeda dengan cara berpikir manusia biasa. Maka dari itu kita lihat aja, Sang Buddha melatih diri itu 6 tahun meditasi. Ketika dia sudah mencapai kebuddhaan, 7 minggu masuk merasakan bebasnya penderitaan itu selama 7 minggu. Jadi 49 hari tidak makan, tidak tidur, tidak minum sama sekali. Hening luar biasa. Jadi itu tidak ada satupun orang yang bisa mencapai situasi seperti itu. Hanya orang-orang yang sudah sangat mahir di dalam teknologi cara berpikirnya, menemukan inti kebahagiaan, dia masuk semuanya energi ke sana, baru dia bisa mencapai itu. Kalau mereka tidak pernah latihan teknologi cara berpikir seperti Sang Buddha, sorry, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itulah dilihat dari semua ajaran agama itu jelas, tegas, Sang Buddha mengajak kita, kalau kamu mau menempuh kebahagiaan, jangan mencari yang lain. Lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Apakah Anda sudah pandai mengolah cara bicara Anda? Kalau ini pandai, berarti ucapan selalu benar, selalu baik, selalu menyenangkan, bisa membahagiakan banyak orang. Apakah Anda sudah pandai di dalam tata kelola tingkah laku Anda? Anda tidak pernah menyakitkan, tidak pernah membuat penderitaan orang, selalu menggunakan tubuh ini untuk manfaat banyak orang. Apakah Anda sudah memiliki mata pencaharian yang benar, yang tidak bertentangan dengan pemerintah, tidak bertentangan dengan agama manapun juga? Kalau ini sudah dijalankan, berarti Anda sudah bisa menimbulkan kebahagiaan untuk lingkungan Anda. Bagaimana Anda? Sudahkah Anda memiliki usaha yang benar di dalam teknologi cara berpikir Anda selalu benar, baik dan lurus? Bagaimana Anda sudah punya perhatian yang benar atau belum? Sudah punya konsentrasi benar belum? Sudah punya cara berpikir yang benar dan belum? Akhirnya yang tertinggi, bagaimana pandangan Anda? Sudah benar atau lurus, terang benderang yang diikutin terus? Kalau kedelapan-delapannya ini benar, sudah ditata, dimanage sedemikian hebatnya, itu bahagia secara pribadi bahagia, lingkungan juga ikut bahagia, semuanya bahagia. Kalau agama yang masih perang, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, dari dulu, dari permulaan sampai
Sekarang ini terjadi perang terus, ada sesuatu yang salah di sana. Marilah kita ada mengkoreksi kesalahannya di mana. Kita tidak usah menyalahkan siapa, tetapi ada sesuatu yang menyebabkan kok perang itu kenapa? Nah itulah ada sesuatu yang tidak bahagia mereka. Kemarin itu saya juga mendapatkan satu pertanyaan dari Ibu Dwi Sutati, Bante, di Bareng Raya Gang 2 nomor 532. Itu beliau tanya, ya juga tentang perang ini, saya jadi ingat pertanyaan sudah beberapa saat yang lalu pertanyaannya itu. Apakah hati yang ingin berperang, orang yang sedang marah, yang ingin berperang, kemudian ajaran Sang Buddha tentang jalan tengah, apa bisa diterapkan? Itu pertanyaannya. Ya, memang kalau kita lihat di zaman Sang Buddha itu kan Sang Buddha sudah berusaha, walaupun sukunya dia ini terjadi peperangan dengan kelompok yang lain, dia selalu datang di tengah-tengahnya untuk mencegah. Sekali, oke, nggak jadi perang. Besok terjadi lagi, beliau berusaha datang lagi. Sudah sampai 3 kali dia mencegah jangan sampai perang. Dikasih nasihat supaya sama-samalah, damailah, jangan perang. Tetapi keempat ini ternyata masih perang. Dilihat dalam mata batinnya, masing-masing memang ada karmanya ini. Harus saling bunuh-membunuh, sudah karmanya harus berbuah saat itu. Ya apa boleh buat? Biarkanlah hukum karma itu berproses dengan sendirinya. Maka dari itu kita harus tahu, Sang Buddha yang menekankan peperangan dimanapun juga yang terjadi, semuanya rugi. Sama-sama rugi, sama-sama pasti mati. Yang ini katakan yang mati 500, yang ini mati 800. Bukan berarti yang ini menang. Sama-sama ruginya, sama-sama menderitanya, membuat famili mereka kehilangan orang yang dicintain. Maka dari itu seharusnya orang yang bijaksana seharusnya tidak menekankan perang. Hanya orang yang tidak memikirkan kepentingan banyak orang, perhitungan rugi untungnya dari peperangan itu, tidak ada yang untung, rugi semuanya. Maka dengan tegas, peperangan bukan jalan yang terbaik. Jadi harus orang bijaksana harus menghindari peperangan itu. Tetapi peranglah dalam pikiran kamu, menaklukkan kebencian, menaklukkan keserakahan, menaklukkan egoisme, menaklukkan kebodohan kita sendiri, mampu menaklukkan semua ini, tidak terjadi perang keluar. Itu aja. Ya, jadi ternyata jalan tengah pun yang diajarkan tuh bisa untuk segala macam ya Bante ya? Ya, jalan tengahnya kan menaklukkan dirinya sendiri itu. Mengalahkan dirinya sendiri. Bagaimana Bante? Mengalahkan dirinya sendiri itu artinya suka dan duka, kita melekat dari salah satunya ini, kita akan menderita. Kalau kita di tengah-tengah ini, bukan suka juga bukan duka, bukan mau menang juga mau kalah, tetapi di tengah-tengah terus kita tidak membela yang menang atau yang kalah, tetapi selalu menaklukkan dua-duanya, otomatis akhirnya kita selalu seimbang. Itu namanya jalan tengah di dalam keseimbangan batin untuk melihat dualisme yang terjadi di dunia ini, itu akan bisa menyelesaikan di dalam batin dan pikiran kita pribadi. Gitu ya Bante. Jadi misalnya ada seseorang ini kemarin marah-marah karena ketika dia makan lauknya sudah dihabiskan sama saudaranya. Ya, jadi dia marah Bante. Nah itu kalau tentang jalan tengah, tentu dia merasa saya kan jadi mengalah Bante. Kalau saya makan, besok adik saya makan lauk saya lagi nih, besok saya tidak ada makan lagi. Tetapi rupanya ibunya memberitahu, besok kan ada lagi, besok kamu boleh makan lebih dulu. Atau coba bagaimana Sang Buddha mengajarkan jalan tengah kepadamu bahwa toh kamu makan dengan itu juga bahagia. Jadi sebenarnya makan enak atau tidak enak itu tergantung dari jalan tengah Bante. Apa betul ibunya bilang begitu? Ya itulah, jadi memang kalau kita sudah kecemplung dengan tujuan kita, aku mau makan yang aku suka. Hari ini ada ayam goreng misalkan, wah sudah kepikiran jauh-jauh.
Tahu-tahu sampai di sana sudah kehabisan ayam gorengnya, bisa juga. Maka dari itu kita makan itu harus dipikirkan bahwa tujuan itu harus hanya sekedar untuk mengisi perut supaya kita bisa mengatasin rasa lapar, bisa mengatasin ini dan itu, bukan mencari kesenangan. Nah, kalau kita tujuan jelas seperti itu, otomatis kita tidak akan sampai marah, tidak mendapatkan apa yang kita senangin. Ya, menarik sekali. Semoga jawaban-jawaban dari Bante bagi pertanyaan yang dititipkan kepada saya cukup mengisi. Nanti kalau belum puas boleh WA saya lagi. Tetap di Dhamma TV, setelah yang satu ini kita sambung kembali. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Tetap kami buka ya layanan di telepon dan WA, tetap di nomor yang tadi. Dan menarik sekali pembicaraan kita kali ini tentang berdana atau berderma itu. Bahwa sebenarnya orang itu perlu juga untuk berdana, perlu juga untuk berderma. Ada yang mengatakan, Bante, bahwa orang itu harus berdana untuk mengurangi keserakahannya sebagai manusia. Itu bagaimana penjelasannya, Bante? Ya, kan istilah gampangnya, memang apa yang diajarkan Sang Buddha itu ada kontradiksi. Manusia itu kan hanya ingin mendapatkan, ini kan menimbulkan keserakahan, ingin dapat, ini keserakahan. Maka bagaimana yang kita dapatkan ini, kita harus keluarkan, memberikan sini, memberikan ke sana. Maka dari itu, sesungguhnya orang yang beramal itu seperti kita sedang menanam. Jadi tidak akan hilang. Kita tanam ke yayasan sini, ke panti asuhan sono, ke kaum manula situ. Jadi menanam kepada mereka. Jadi itu buahnya kena mereka petik sendiri. Itu tidak hilang. Kelihatannya saat ini hilang. Inilah cara untuk menanam kepada mereka itu sehingga mendatangkan manfaat kepada banyak orang. Tetapi akhirnya buahnya itu di dalam kehidupan yang akan datang, dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Maka dengan demikian, inilah yang dikatakan, mengapa ada orang yang lahir dalam keluarga yang kaya raya? Yang satu ini kok lahir dalam keluarga yang miskin. Nah, yang kaya raya ini berarti dalam kehidupan lampau itu, mereka sudah senang memberikan, yang akhirnya dia masuk dalam keluarga yang berlebihan, sehingga bisa memberikan lagi. Sedangkan yang satunya ini tidak pernah memberi apa-apa karena dia takut, aku tak kasih nolong kan hilang duitku, hartaku habis, sehingga dia tidak pernah memberi, ya otomatis masuk dalam keluarga yang kekurangan harta sehingga dia tidak bisa memberikan kepada siapapun juga. Itulah yang dikatakan inilah penyebabnya. Maka kalau kita masih tahu bahwa kita perlu adanya lahir dan mati berulang-ulang, marilah kita kerjakan yang terbaik. Sebagian kita amalkan, sebagian kita pakai pribadi, sebagian kita gunakan yang bermanfaat. Jadi dengan sistem seperti ini ada pembagian kebutuhan kita pribadi berapa, yang kita sumbangkan untuk sosial berapa, otomatis dijalankan dengan tepat. Kita sudah punya tabungan untuk waktu yang akan datang. Jadi kita kalau nanti lahir ke manusia, kita masuk dalam keluarga yang kaya raya, tidak kekurangan apapun lagi. Oh ya, baik Bante. Ya, jadi apa yang dijelaskan oleh Bante itu, tentang kemelekatan itu apa, Bante? Apakah sama dengan melekat dengan harta bendanya itu, Bante? Ya, memang begitulah. Jadi kemelekatan itu sesuatu hal yang wajar. Ini kan nanti saya kalau tua kan saya butuh. Nah, semuanya memikirkan nanti tua gimana, akan kehabisan nanti kalau kita sering kasih misalkan. Maka dari itulah yang dikatakan, kita kalau memikirkan seperti yang memikirkan yang nanti tua gimana, akhirnya kita tidak pernah melakukan sesuatu apapun juga, karena selalu memikirkan yang akan datang. Maka dari itu, yang akan datang ini memang harus dipikirkan, kita sudah ada jatah yang kira-kira cukup untuk kebutuhan kita. Nah, ada jatah yang bagaimana kita bisa memberikan sebagian untuk bisa membahagiakan pihak yang lain.
Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, walaupun kita sudah punya jatah ini, tetapi melihat pada satu saat begitu pentingnya orang-orang yang membutuhkan ini, kita siap berkorban. Berkorban itu artinya melakukan sesuatu tindakan yang lain dari yang lain, sampai seberapa banyak yang bisa kita berikan. Sehingga kalau kita lihat contohnya, seorang bodhisatwa ketika dia menjadi Raja Wesantara, dia itu punya tugas apapun, dia akan memberikan semuanya demi kepentingan rakyatnya. Maka kali ini dijalankan dengan jelas, seorang raja, seorang pimpinan memikirkan kepentingan rakyatnya terus-menerus. Nah, mereka kan pasti menguji pimpinan yang bagus toh, karena ini mensejahterakan untuk rakyat semua. Tapi ya sudah jelas lah, di mana-mana kalau begini pasti ada yang menyeleweng, itu ada. Jadi kita juga bisa maklumin, termasuk yang sekarang ini sudah dibuka keran 450 triliun dibagi-bagi untuk masyarakat, tiap bulan segini-segini, bisa tahan 1 tahun misalkan. Itu kan ada yang nggak beres juga, akan terjadi lah. Karena di mana ada kelompok orang-orang serakah, di situ pasti ada korupsinya. Ya, gitu aja. Jadi dengan demikian kita tidak usah nyalakan siapa dan siapa. Jadi itu merupakan hukum kewajaran, di mana masih adanya kelompok-kelompok orang yang serakah, pasti terjadi korupsi di sana. Ya, Bante. Tentang orang yang mencuri atau korupsi atau keserakahan itu, ada orang yang berkata bahwa untuk apa kamu korupsi, untuk apa kamu serakah, untuk apa kamu mencuri, toh nasib atau kekayaanmu sudah terukur. Oh, kamu sejak kecil kekayaanmu misalnya sejumlah sekian, sampai kelak kamu tua, sampai kamu menjadi apapun, kekayaan itu akan tetap ada, biarpun tidak harus diambil dari korupsi, tidak harus dengan susah payah diambil dari menjual harta benda ini. Karena memang kadang-kadang saya lihat itu orang yang sudah kaya sejak kecil, Bante, ya misalnya, atau berkarisma sejak kecil, dia itu rasanya karismanya itu mungkin bukan karena kekayaan, tapi sampai berumur sekian tuh orang tuh hormat terus, Bante, biarpun mungkin bukan kekayaannya, tapi dia memang tiba-tiba bisa menjadi kaya. Apa itu bagaimana, Bante, ya? Rasanya tidak bisa dijelaskan bahwa kekayaan itu sudah nasib, tapi kok ya nyata gitu loh, Bante. Kan nyata, Bante, rasanya. Wah, memang dia keluarga orang kaya, kan belum tentu kalau anak orang kaya, bapaknya kaya, anaknya bisa kaya. Tapi apa ini karma kelompok? Karena banyak pertanyaan tentang ini, Bante. Ya, inilah jadi kekayaan itu sesungguhnya harus dilihat, dipandang dengan cara yang berbeda. Kalau dikatakan di waktu zaman Sang Buddha, malah orang-orang yang suka berderma, walaupun mungkin dia kekayaan tidak berlebih-lebihan, tetapi dia tiap hari menyediakan untuk 100 orang misalkan. Yang ini yang kaya raya itu mereka hanya menyediakan untuk 50 orang. Tetapi dia tidak terlalu kaya, bisa menyediakan untuk 100 orang. Tiap hari dia berderma. Seperti itu, memberikan, melayani makanan kepada mereka. Nah, otomatis ini baru dia mendapatkan mahasedi, orang yang sangat kaya. Walaupun hartanya terbatas. Kalau dia punya kekayaan yang luar biasa, dia menyediakan tempat istirahat, siapapun juga yang mau istirahat, silakan. Di situ ada makanan, di situ ada minuman. Jadi tiap-tiap desa itu punya kelebihan masing-masing seperti itu. Jadi mereka ada teamwork untuk memikirkan apa yang bisa diberikan kepada orang yang sedang bepergian melewati tempat itu, mau makan, mau minum, mau istirahat, silakan. Gratis. Datang, semuanya gratis. Itulah namanya orang kaya, menciptakan satu kondisi yang bisa menyebabkan orang yang datang itu lebih senang, lebih gembira dengan mendapatkan itu. Maka itu kalau kita sering melakukan seperti ini, baru dikatakan mereka orang yang kaya sesungguhnya.
Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, orang-orang yang sudah punya jabatan, sudah tinggi, sudah hebat, sudah punya ratusan miliar, begitulah ternyata kepingin juga masih mau dapat 300 juta, mau dapat 500 juta, mau dapat sekian miliar lagi. Yang kecil-kecil masih mau Bante. Iya, masih kecil-kecil dikumpulkan supaya hitungan, saiki uangku segini, tahun depan segini, tahun depan lagi. Jadi itu dihitung lebih besar. Tetapi seharusnya dia pikirkan, aku hari ini, tahun ini sudah buat berapa banyak kebajikan yang saya keluarkan dari harta ini untuk kepentingan rakyat kecil. Kalau dia memikirkan untuk memberikan, dia tidak memikirkan untuk memperkaya dirinya. Kalau dia memperkaya dirinya, itu namanya sangat melekat sama hartanya, kepinginnya tambah terus, nggak mau berkurang. Maka dari itulah yang namanya, itu bukan orang kaya. Orang yang melihat harta sebagai sesuatu yang berharga, ketika tambah berharga, tambah banyak katanya tambah berharga. Tetapi sesungguhnya itu bukan kekayaan. Tetapi orang yang punya kekayaan itu adalah seberapa banyak harta yang sudah diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah yang baru orang kaya yang sesungguhnya, karena dia punya kelebihan sehingga bisa memberikan kepada orang. Tetapi kalau dia punya kekayaan, tidak pernah memberikan, kita katakan sesungguhnya dia miskin. Maka dari itu kita lihat, kita ini termasuk orang miskin atau termasuk kaya. Kita tidak punya apa-apa, tapi senang memberi sini, memberi sana, membantu sana, terus bergerak untuk memberikan sosial kepada masyarakat banyak. Tetapi kalau ada yang kaya raya punya harta terus bertambah, tapi masa bodoh tidak mau membantu sama sekali, berarti dia tidak menunjukkan kekayaannya. Dia sesungguhnya miskin, kekurangan, masih kurang terus, masih lapar terus. Jadi dia sebenarnya menderita. Maka itu sekali lagi marilah kita merubah mindset. Bukan makin banyaknya harta kita itu menunjukkan kita kaya, tetapi seberapa banyak yang sudah kita berikan, itulah sesungguhnya menunjukkan kita orang yang pemurah atau yang banyak harta, karena dia ada kelebihan baru bisa memberikan. Sehingga orang yang tidak pernah memberikan sama sekali punya harta, sesungguhnya Sang Buddha katakan itu bukan kaya. Cuma dia ada harta banyak tapi kekayaannya sangat sedikit, miskin sekali, karena dia tidak mau berbuat baik. Enggak, Bante. Tidak mau berbuat baik. Jadi sungguh berbeda sekali dengan orang yang bisa berdana atau berderma. Baik, kita masih punya satu segmen berikutnya. Kita akan mengisi segmen berikutnya tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, kita sampai pada segmen terakhir. Tema kita adalah tentang apa perlunya dermawan. Dan kita masih bersama Yang Mulia Bante Dhammawijaya Mahathera, dan live siaran kali ini kita adakan di Wihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol Atas, nomor 25, Batu. Suasana di sini sangat dingin, segar, dan kami persilahkan bila ada para pemirsa Dhamma TV yang ingin belajar meditasi, ingin bertanya apa-apa tentang kehidupan ini, Bante akan menunggu menerima Anda di Wihara Padmagraha Batu ini. Dan juga di dalam kesempatan kali ini saya bersama teman-teman dari Dhamma TV mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan muslim, dan semoga puasa kita bersama diterima oleh Tuhan. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Bante, ini ada pertanyaan sudah beberapa saat yang lalu, bahwa ada seseorang itu senang sekali berdana, Bante, sampai dia tuh mendirikan wihara, mendirikan rumah sakit kanker, mendirikan, terakhir itu menyantuni, memberi santunan kepada para seniman-seniman yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19 ini. Beliau berada di Amerika, Bante. Dan tetapi karena beliau itu
saya kira cara-caranya kurang baik begitu Bante ya. Karena kadang dia tuh menekan pada para orang-orang lain tuh mendatangi rumahnya dan bertanya, ayo berdana. Jadi sedikit memeras begitu Bante. Dan itu banyak dikeluhkan oleh banyak orang gitu Bante. Mengapa dia melakukan itu? Biarpun itu baik, kita tahu dia baik ya. Dia mendirikan itu, mendirikan ini, menyantuni seniman kan baik, tapi caranya itu kurang baik. Nah, kalau seperti ini saya jadi ingat Robin Hood Bante. Kisahnya dia merampok, kemudian diberikan pada rakyat, merampok raja, merampok bangsawan, diberikan pada rakyat. Tentang ini bagaimana Bante? Ya, istilahnya kebaikan tetap kebaikan. Kalau dia caranya itu tidak benar, kan berarti seolah-olah ini satu hal tindakan yang tidak elegan atau tidak bagus. Seharusnya memang dia kalau memang mau begitu, dia harus jelaskan, terangkan secara detail supaya bisa mengajak mereka dengan sukacita ikut melakukan kebajikan itu. Tetapi kalau dia dengan memaksa, otomatis ini adalah sesuatu yang mereka, aku sebenarnya tidak mau berbuat baik, tapi terpaksa karena kamu dengan saya masih ada hubungan bisnis, ya sudahlah, aku kasih sebagian aja. Jadi dia kasih dengan sesuatu yang tidak sukarela, toh ya, terpaksa. Maka dari itu energi positifnya itu tidak berbuah dengan murni dengan baik sekali. Jadi otomatis sangat-sangat disayangkan. Memang kita jadi orang yang baik itu seharusnya punya strategis, punya trik, punya cara bicara. Maka dari itu harus dikombinasikan. Niat baik itu ada bagus, tetapi bagaimana cara untuk menyampaikan supaya mereka juga dengan senang untuk melakukan niat yang baik itu dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian otomatis itu akan menjadi sarana yang mendukung tambah positif, jadi semuanya bekerja dengan positif, otomatis itu akan membuahkan hasil yang bagus. Maka yang penting itu kalau dia menyumbang untuk orang sakit kanker itu bagus, tetapi harus dipikirkan. Kalau kita hanya menyumbang gitu tetapi tidak memikirkan ada cara yang lain bagaimana orang sakit kanker itu ternyata bisa sembuh dengan cara yang lain dari yang lain. Maka dari itu dia kalau memang mau begitu harus dipikirkan untuk membuat satu percobaan, ada 10 orang dicoba gimana dengan cara yang dia kira bisa menyembuhkan. Misalkan satu, makanan itu harus ketat, dirubah secara total. Kedua, pikiran harus dirubah dengan total. Ketiga, harus suka berbuat baik juga, banyak berdoa, baca parita, banyak meditasi, misalkan seperti ini. Kalau dijalankan, makanan tidak mendukung untuk munculnya berkembangnya kanker, tetapi kita diajak untuk baca doa itu adalah memancing pikiran positif muncul supaya menimbulkan zat-zat kimia yang menyehatkan, yang mampu menetralisir imunitas kita naik tinggi. Kalau kita sudah banyak meditasi ini, jadi meningkatkan vibrasi kita lebih tinggi, yang akan menggerakkan semua organ kita itu menjadi harmoni, akhirnya dia tidak menimbulkan racun lagi, tubuh kita akan bekerja dengan normal, akhirnya jadi sehat. Dengan memahami seperti ini, kalau kita hanya obatin dengan sistem yang lama, kalau kita kasih kemo itu termasuk ilmu lama. Dari dulu ya begitu-begitu, ternyata ya tidak orang yang di kemo itu satu dia juga menderita. Belum tentu dia sembuh. Akhirnya dia bagaimanapun kebanyakan mereka juga mati kok. Ya, karena sudah menderita, berusaha disembuhkan ternyata tidak sembuh. Ternyata dia sudah menderita tapi perpanjangan penderitaannya lama. Lebih baik bagaimana supaya dia tidak menderita saat ini. Kalau bisa dijalankan, dia sungguh-sungguh sembuh, itu akan lebih bagus. Iya, jadi kebaikan ya kebaikan, kejahatan ya kejahatan, Bante. Lah ya harus begitulah. Jadi tidak ada istilahnya kita jadi Robin Hood tetap sebagai kebaikan, tidak bisa.
dia Robin Hood merampok dari sini diberikan sana, misalnya merampok dari situ diberikan situ. Yang merampok ya dapat karma sendiri nanti. Ya begitulah istilahnya, dia tetap sebagai kejahatan lah. Para dewa adalah mereka yang suka berbuat baik dalam kehidupan yang lampau, sehingga itu menyebabkan mereka bisa terlahir sebagai dewa. Karena dia berbuat baik di dunia ini jadi dewa. Mengapa dia bisa menjadi dewa? Karena dia cuma dapat sedikit, tapi puas dengan yang sedikit itu. Dan dia tidak malas, senang untuk berbuat baik terus menerus, sehingga menyebabkan dia jadi dewa. Maka dari itulah para dewa itu memahami bahwa sarana yang telah dia jalankan itu, satu, dia puas dengan apa yang ada. Kedua, dia harus rajin. Ketiga, dia suka berbuat baik walaupun sedikit. Maka dari itu, ini sedikit ini sering-sering dilakukan akan menjadi sesuatu sarana yang sangat baik sekali. Maka dari itu, dari sekian banyak, Sang Buddha lebih mengatakan berdana sebagai materi itu kelihatan gampang. Tetapi ada yang sulit, tapi lebih berharga, yaitu abaya dana. Berdana dengan tidak pernah menyusahkan, membuat penderitaan orang lain, kita selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ini berdana yang sangat tinggi nilainya. Kalau kita sering berdana memaafkan kesalahan orang lain, ini sangat-sangat luar biasa. Karena kita juga sering membaca dari WA, ada seorang suster, dia kena kanker payudara. Dia sudah berobat dengan macam-macam pakai herbal. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Wah, nggak beres ini. Dia akhirnya cari romo yang hebat, berobat sama beliau, alternatifnya. Dipegang kepalanya, langsung romo bilang, kamu ini sebenarnya sakitnya karena kebencian kamu. Loh, benci ya? Kelihatannya kamu benci sama orang tua kamu, kelihatan. Coba ceritakan. Ya romo, sambil dia menangis, saya ini sangat dendam dan benci sama ayah. Karena semenjak saya usia 12 tahun, ayah saya sudah meninggalkan kita, dia cari istri yang baru, dan kita tidak pernah digubris. Mama saya kerja banting tulang untuk membiayai kehidupan kita, jadi saya sangat benci. Nah itulah, kebencian kamu yang menyebabkan timbulnya kanker. Kamu bisa sembuh kalau kamu mulai sekarang cari ayah kamu dan minta maaf ke orang tua kamu, tetapi kamu harus menunjukkan rasa baktinya dulu. Dan dia akan memaafkan kamu kalau kamu sudah menunjukkan itu. Dia cari-cari, ternyata orang tuanya masih hidup, sedang sakit juga. Dia datang untuk merawat dengan penuh cinta kasih. Ya mengharapkan dia memaafkan kesalahan papa, dia merawat. Setengah tahun kemudian dia periksa lagi. Bablas tuh sakitnya hilang. Karena kebencian itulah memunculkan satu penyakit, kumpulan penyakit sedikit sebenarnya lama-lama jadi banyak, membuat dia penyakit. Maka itu memaafkan dengan sistem seperti ini itu sangat-sangat, memberikan maaf itu lebih berharga daripada memberikan harta. Ya maka itu kita harus sadar, menyadari bahwa permohonan maaf itu sangat penting. Maka dari itu memaafkan berarti dia memahami bagaimana mengatur ketidakmelekatan di dalam memori, melepaskan, mendelete semua kesalahan-kesalahannya, dia mengakui dengan benar, otomatis itu akan bisa menetralisir hal-hal buruk supaya tidak terjadi lagi di dalam kehidupan yang akan datang. Saling memaafkan itu sangat-sangat bagus sehingga kita akan lebih damai dan lebih bahagia. Maka itu lakukan dengan sungguh-sungguh untuk memaafkan semua kesalahan adalah pemberian yang sangat bernilai dan berharga, terutama kepada si pemaaf itu sendiri. Dia akan lebih ringan, bebas dari beban lagi, dia akan menjadi lebih bahagia dan bebas dari semua penyakit. Ya, terima kasih Bante. Terima kasih kepada para pemirsa Dhamma TV, dan saya juga sekalian mohon maaf lahir batin karena mumpung puasa dan sebentar lagi juga sudah Hari Raya Idul